Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena Tuhan sehingga kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita bersabar dalam penderitaan. Itu berarti bahwa sebagai umat, apapun penderitaan hidup yang kita alami, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, mari kita belajar untuk tetap bersabar dalam penderitaan. Itulah nasihat Yakobus kepada umat Allah pada waktu itu yang ada dalam penderitaan yang mereka alami. Dalam ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Harus bersabar. Kita bersabar seperti seorang petani, digambarkan seperti petani dalam ayat 7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Seperti petani yang sabar, kita pun juga menjadi umat yang sadar. Juga kesabaran dari para nabi diteladankan dalam ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Seperti nabi-nabi juga mengalami penderitaan, tapi mereka juga bersabar. Seperti mereka bersabar, demikian juga kita sebagai umat. Juga diberikan contoh bagaimana Ayub yang juga bersabar dalam penderitaannya. Jadi dari contoh-contoh ini hendaknya mendorong dan memotivasi kita sebagai umat untuk apapun kesulitan hidup, apapun tantangan, penderitaan hidup yang kita alami, mari kita tetap bersabar. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Ada apa dengan penderitaan sehingga kita dituntut oleh firman Allah untuk bersabar? Saya melihat ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Dalam ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi karena Tuhan sudah mau datang, itu menjadi dasar kita, alasan kita, kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan. Jangan sampai dia datang, kita ada dalam keputusasaan, ada dalam kekecewaan dan kefrustasian karena penderitaan yang kita alami. Tapi sebaliknya Tuhan mau kita bersabar, sehingga pada waktu dia datang, dia akan membalas segala kesabaran kita dalam menghadapi penderitaan. Jadi menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat, itu pemberi motivasi, pemberi semangat kepada saudara dan saya untuk kita bersabar dalam penderitaan. Makanya itulah yang menjadi dasar, tapi juga alasan kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Alasan yang kedua dalam ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa yang berbahagia? Yaitu mereka yang telah bertekun. Kata bertekun di situ sama juga artinya dengan bersabar. Jadi siapa yang berbahagia? Mereka yang bertekun dalam penderitaan, mereka yang berbahagia dalam penderitaan, merekalah yang berbahagia. Terus di situ dicontohkan
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena dia bersabar, karena dia bertekun, akhirnya dia berbahagia juga. Pada akhir hidupnya bagaimana Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Itulah pentingnya kita bersabar dalam penderitaan, karena ada kebahagiaan yang menanti kita. Ada berkat besar yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya ketika kita bersabar dalam penderitaan. Jadi seringkali untuk Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita, seringkali Dia izinkan kita mengalami penderitaan dulu. Dan ketika kita tetap bersabar dalam menghadapi penderitaan, baru di akhir itulah Tuhan memberkati kita, sehingga akhirnya kebahagiaan itu menjadi bagian hidup kita. Jadi kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan? Karena ada kebahagiaan yang menanti kita, ada berkat yang menanti kita ketika kita sabar menghadapi penderitaan itu. Alasan ketiga kenapa kita harus bersabar dalam penderitaan, ayat 11 bagian terakhir, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu Maha Penyayang dan juga penuh belas kasihan. Jadi kita sebagai umat harus sabar dalam penderitaan. Alasan yang ketiga, karena Tuhan Maha Penyayang, tapi juga Dia penuh belas kasihan. Artinya apa? Dia juga tidak tega melihat kita menderita. Dia juga tidak mentega kalau kita ada dalam kesulitan, ada dalam kesusahan. Tetapi dia tahu juga bahwa di balik penderitaan itu ada berkat besar yang Tuhan siapkan. Makanya seringkali Dia izinkan kita mengalami penderitaan dengan harapan kita tetap bersabar dalam penderitaan. Karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terus dalam penderitaan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita manusia yang bukan Maha Pengasih, bukan Maha Penyayang. Kalau lihat orang susah, orang menderita, kita pun tidak tega. Apalagi Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang penuh belas kasihan itu, Dia pun tidak tega kalau membiarkan kita terus ada dalam penderitaan. Karena itu Dia selalu menyiapkan berkat, Dia selalu menyediakan pertolongannya pada waktunya ketika kita bersabar dalam penderitaan. Jadi apapun penderitaan yang kita alami, mari kita tetap sabar karena Tuhan kita pengasih dan penyayang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, bersabar dalam penderitaan. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena ada kebahagiaan yang menanti ketika kami sabar. Karena Tuhan Maha Pengasih, tapi juga penuh belas kasihan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.